Oke, kali ini kita akan membahas PT Indika Energy atau PT Indi. Melakukan transformasi besar-besaran dalam model bisnisnya. Dari perusahaan yang dulu dikenal sebagai perusahaan raksasa batubara, Indi kini beralih menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan terdiversifikasi. Inilah contoh nyata bisnis model innovation dalam dunia energi. Tekanan global terhadap isu lingkungan dan transisi energi mendorong Indi untuk melakukan langkah strategis. Dulu, 90% pendapatan perusahaan ini bergantung pada batubara. Kini, Indi mengembangkan portofolio baru, seperti kendaraan listrik, panel surya, logistik, bahkan teknologi digital. Ini bukan sekedar diversifikasi, tapi sebuah upaya dalam mendesain ulang DNA perusahaan. Kita bisa membandingkan langkah ini dengan Ørsted di Denmark yang berhasil mengubah identitas dari perusahaan minyak menjadi pemimpin energi angin, atau Tesla yang tak hanya menjual mobil listrik tapi menciptakan ekosistem yang dan energi terintegrasi. Di India, Tata Power juga bergerak dari energi konvensional ke solusi surya rumah tangga. Dan Enel di Italia menggunakan digitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan listrik dan menerbitkan green bonds. Bagaimana dengan kondisi Indi saat ini? Dari sisi keuangan, terlihat bahwa rasio utangnya mulai membaik, namun profitabilitas masih mengalami ketekanan akibat turunnya harga batubara global. Inilah mengapa inovasi model baru bisnis Indi melalui anak perusahaannya seperti Emits telah menjual solusi solar untuk sektor industri dan rumah tangga. Mereka juga menjalin kerjasama dengan Foxconn untuk memproduksi motor listrik di Indonesia, membuka peluang besar di kendaraan listrik domestik. Di sisi lain, pemecahan masalah Indi bisa mengembangkan platform inovasi terbuka, mendanai startup hijau dan menawarkan skema B2B2C yang menggabungkan energi, teknologi, dan layanan konsumen. Berdasarkan proyeksi sederhana, investasi di sektor surya mampu memberikan ROI yang lebih tinggi dalam jangka panjang dibandingkan batubara. Di sisi lain, manufaktur kendaraan listrik diperkirakan akan mencapai BEP atau break-even point dalam 4 tahun seiring naiknya permintaan 12% per tahun. Oke, kesimpulannya, Indi sedang berada di jalur transformasi strategis yang krusial. Melalui inovasi model bisnis, mereka tidak hanya beradaptasi dengan perubahan global, tapi juga membuka jalan baru untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Perjalanan ini penuh tantangan, namun juga penuh peluang. Jadi, mari kita amati dan pelajari bagaimana perusahaan lokal seperti Indi bisa menjadi pionir energi masa depan di Asia Tenggara. Ya, saya Desendero, saya akan membahas tentang Adaro andalan yang berkode ADI dan juga Alam Tri Resources yang berkode ADRO. Jadi sebelumnya perusahaan itu dulunya ADI itu adalah anak usaha dari Adaro sendiri, ADRO. Lalu mereka spin off. Awalnya anak usaha jadi berdiri sendiri, IPO sendiri menjadi perusahaan TBK sendiri. Dan akhirnya Adaro berubah nama menjadi Alam Tri Resources yang berfokus pada lini usaha renewable energy, green renewable energy dan juga pertambangan mineral. Dan hasil spin-off ini menghasilkan AADI itu yang sekarang mungkin cukup under value dengan prediksi penurunan tarif royalti pemerintah dari batu bara. Karena adanya penurunan itu, maka kemungkinan di tahun ini mungkin bisa menghasilkan EPS 2000 dan mendapatkan PER sekitar 3,4 sekian di harga sekarang. Lalu Alam Tri, karena ADI adalah penyumbang revenue utama, jadi Alam Tri agak sedikit overvalue sekarang di harganya. Namun untuk kedepannya mungkin bisa mendapatkan future value yang sangat bagus, seperti mungkin saham Pak Prajogo yang memang bagus juga
dari future fundamentalnya, dan juga untuk kedepannya mungkin dari ADI akan tetap menjadi perusahaan batubara yang bermain di dividen dibandingkan capital gain, sedangkan di ADRO yang bernama Alamtri itu akan menjadi perusahaan yang bagus di renewable energy, green energy, mungkin bisa mendapatkan dari pemerintah green bonds untuk kedepannya supaya ADARO bisa mendapatkan investasi strategis untuk mendukung kedepannya operasional perusahaan. Dan juga mungkin salah satu yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen ya green bonds itu dari pemerintah supaya mendongkrak kinerja ADARO menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari kedua saham ini. Saya gabung jadi sekaligus karena memang keduanya berhubungan. Yang dahulunya satu perusahaan menjadi dua perusahaan entitas yang berbeda, emiten yang berbeda, yang cukup menarik. Saya sendiri juga masuk menjadi pemegang saham di ADI. Itu kiranya, terima kasih dan sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Ten Leonarvan Darmawan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana perusahaan global dan nasional beradaptasi secara strategis terhadap krisis yang ada. Pada kali ini, saya akan berfokus pada PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang telah bertransformasi untuk menuju ke energi terbarukan. Yang pertama-tama, PTBA adalah sebuah anak usaha dari MNDIT yang dulunya sangat bergantung pada batu bara termal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tekanan dari isu perubahan iklim, regulasi global yang ada mengenai dekarbonisasi, serta beberapa tren ESG yang memaksa perusahaan PTBA untuk melakukan pengubahan arah strategi mereka secara drastis. Dan inilah beberapa bentuk nyata dari strategi agility, yaitu kemampuan beradaptasi cepat menghadapi disrupsi lingkungan dan pasar yang ada di perusahaan PTBA. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan oleh PTBA adalah dengan masuk ke sektor energi hijau, di mana pada tahun 2023 PTBA mulai mengembangkan sebuah proyek berupa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di kawasan bekas tambang Ombilin dan juga Tanjung Enim. Target jangka panjangnya adalah mencapai kapasitas 200 MW energi terbarukan pada tahun 2026. Nggak hanya itu, PTBA juga menjajaki peluang energi biomasa, di mana dia bakal menjalin kerjasama secara strategis dengan PLN untuk menguji confiring PLTU untuk menggantikan sebagian batubara dengan biomasa. Selanjutnya adalah secara finansial, meskipun PTBA pada tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 10% dari tahun sebelumnya karena harga batu bara yang mulai melandai, EBITDA margin mereka masih terjaga di atas 35%. Hal ini menunjukkan di mana efisiensi operasional masih sangat baik di PTBA. Namun, ketergantungan pada batu bara tetap bisa menjadi resiko di perusahaan PTBA. Namun dengan investasi di energi terbarukan, PTBA bisa mengurangi hal tersebut secara jangka panjang dan dia memprediksi untuk menurunkan risiko pendapatan hingga 20% dalam 5-7 tahun mendatang. Strategi PTBA ini tentu saja menjadi contoh untuk BUMN dan juga perusahaan tambang lain bagaimana cara bertransformasi dan juga bisnis berbasis ekstraksi ke arah bisnis berkelanjutan dengan mempedulikan lingkungan hijau. Jadi PTBA bukan sekedar perusahaan tambang batubara lagi, namun mereka sedang membuktikan bahwa strategi agility bukan pilihan, tetapi kebutuhan untuk di negara ini agar bisa tercipta transformasi hijau secara langsung beberapa tahun ke depan. Beberapa data untuk menunjukkan hal ini adalah
PTBA yang mulai meluncurkan fasilitas pilot plant dengan kapasitas produksi 200 kg per jam yang digunakan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan. Selanjutnya adalah beberapa pengembangan PLTS, beberapa proyek yang sudah dilakukan oleh PTBA sejak tahun 2020.